Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami agar kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi saudara sekalian. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 12 sampai 21. Markus 14 ayat 12 sampai 21, saya akan bacakan perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama dan hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruang atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Dan renungan pagi ini berjudul Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada suatu perayaan Paskah, Yesus menghendaki untuk menikmati hidangan bersama dengan murid-muridnya. Sehingga pada hari pertama perayaan Paskah, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang di mana Yesus menghendaki agar mereka mempersiapkan hidangan Paskah tersebut. Kemudian Yesus memerintahkan 2 orang muridnya untuk mempersiapkan Paskah di sebuah ruang atas yang besar di kota Yerusalem. Seorang penafsir Alkitab bernama Dr. Hammond menuliskan bahwa ruang atas yang besar menunjuk pada sebuah ruang makan yang besar dan indah, sebab dilengkapi dengan permadani dan meja serta kursi untuk makan. Dan tentunya hal ini mengejutkan murid-muridnya, sebab Yesus biasanya makan di tempat-tempat yang sederhana. Permintaan Yesus tersebut mengandung sikap batinnya saat mempersiapkan ibadah perayaan Paskah, yaitu sikap hati yang sungguh-sungguh menghormati kekusukan dan kekudusan suatu ibadah. Saudara, peristiwa ini terjadi menjelang penderitaan Yesus di kayu salib. Dan tentunya ada ketakutan dan kekhawatiran dalam diri Yesus saat menghadapi penderitaan tersebut. Tetapi di dalam pergumulannya tersebut, Yesus memberikan teladan kepada kita agar selalu bersungguh-sungguh setiap kali ada kesempatan untuk beribadah. Saudara, sejak pandemi COVID-19 ada begitu banyak penyesuaian dan kebiasaan baru yang harus kita ikuti, termasuk cara kita beribadah. Jika dahulu kita dapat beribadah dengan bebas, bertemu dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman, mengikuti kelas-kelas pengajaran dan lain sebagainya, saat ini semua dilakukan melalui internet, sehingga kita tidak bisa bersekutu secara fisik dengan saudara-saudara seiman kita. Hal ini memang dapat mengurangi kekusukan dalam suatu ibadah, sebab ibadah seharusnya dilakukan bersama-sama dengan saudara seiman secara nyata. Tetapi ingatlah teladan Yesus yang dalam pergumulannya menjelang penderitaannya di kayu salib, ia tetap mempersiapkan dan mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, terlepas dari cara kita mengikuti ibadah, apakah kita mengikutinya secara online ataupun secara onsite, atau apapun pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, marilah kita tetap datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati untuk mencari wajahnya dalam setiap ibadah yang kita ikuti. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman yang baru saja kita dengar.
Saudara, bahkan menjelang penderitaannya di kayu salib, Yesus tetap dapat mempersiapkan dan mengikuti ibadah Paskah dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah penderitaan atau pergumulan hidup atau masa-masa krisis seperti yang sedang kita alami saat ini telah menjauhkan kita dari ibadah-ibadah baik secara onsite maupun online dengan cara hanya asal-asalan saja mengikuti ibadah tersebut? Jika iya, mari kita berdoa meminta Allah mengubah sikap hati kita sehingga semakin dapat menghormatinya dalam setiap ibadah yang kita ikuti. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang mengetahui hati kami Tuhan pada saat kami mengikuti ibadah, bagaimana persiapan kami saat mengikuti ibadah, bagaimana kesungguhan hati kami saat mengikuti ibadah. Mari jika Engkau menemukan ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam hati kami berkaitan dengan hal itu, mari Allah ubahkan hal itu Tuhan. Berikan kepada kami juga Tuhan kemampuan juga Tuhan untuk kami bisa mempersiapkan setiap ibadah yang akan kami ikuti dengan lebih baik lagi Tuhan, sehingga setiap kesempatan ibadah yang bisa kami lalui, yang bisa kami nikmati, kami sungguh-sungguh bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan berfokus hanya kepada kehadiran Allah di dalam ibadah tersebut. Dan kami juga mau serahkan Tuhan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu yang kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala sesuatunya. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menikmati hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.